orang-orang yang telah merusak akidahnya sendiri bil jahli, disebabkan karena kebodohan mereka, bidinillahi, tentang agama Allah. Karena ketidaktahuan mereka, maka akidah mereka menjadi salah, menjadi rusak. Fanharafu an sawa'is sabil, sehingga mereka menyimpang dari jalan yang benar. Ada washtahara bainal mufassirin, inilah yang pendapat yang termasyhur di kalangan para mufassir, annal murada bil maghdubi, bahwa yang dimaksudkan dengan al maghdub atau al maghdub alaihim, bahwa yang dimaksudkan dengan al maghdub alaihim ini adalah al yahud. Ini mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksudkan ghairil maghdub itu adalah al yahud. Liqaulillahi ta'ala fihim, karena Allah berfirman menceritakan mereka orang Yahudi yang berbunyi man la'anahullah wa ghadiba alaihi, dan siapapun yang dilaknati Allah dan dimarahi oleh Allah, berarti yang dimaksudkan al-maghdub alaihim yaitu ya orang Yahudi. Ini namanya tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat juga. Menafsir Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Al-Maidah ayat 60 ayat. Wa ba'u bighadabim minallah, dan juga firman Allah wa ba'u bighadabim minallah, dan mereka pulang dengan membawa kemarahan dari Allah. Berarti al-maghdub alaihim berdasarkan surat yang lain, orang umat yang kena marah Tuhan itu adalah orang Yahudi. Berarti begini logikanya, silogismenya. Al-maghdub alaihim itu siapa? Ditafsirkan bahwa ketika Al-Quran bercerita umat-umat yang mendapat kemarahan adalah orang-orang ya Yahudi, berarti al-maghdub alaihim ya orang Yahudi. Ini tafsir bil ma'thur. Kemudian wal murad bid dhalin, dan yang dimaksudkan dengan ad-dhalin orang-orang yang tersesat itu adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Liqaulillahi ta'ala fihim, karena berkaitan firman Tuhan tentang mereka, dikatakan qad dallu min qablu wa adallu katsiran, mereka sebelum juga sudah tersesat, wa adallu katsiran, dan juga menyesatkan banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari menempuh jalan yang benar. Al-Maidah ayat 77. Itu yang termasyhur para mufassirin menafsirkan al-maghdub dan ad-dhalin itu adalah Yahudi dan Nasrani. Wa zahir huwa syamilun lihataini, tetapi secara makna zahirnya dua istilah maghdub dan dhalin ini adalah mencakup siapa saja yang terkena kemarahan Allah, ya tidak orang Yahudi saja, dan orang yang sesat bukan orang Nasrani saja. Kita pun bisa kena marah Allah, kita pun bisa tersesat.
ya, wa ghairihima min ahlil kufri wad dalal. Jadi tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang disebut maghdub dan dal itu, kita juga sama. Jadi artinya bahwa itu mah penafsiran bil ma'thur yang dimaksudkan demikian, tapi yang menjadi realita bahwa orang yang kena marah tidak orang Yahudi saja dan yang tersesat pun tidak orang Nasrani saja. Kemudian di tafsir dari Al-Wasit ya, tafsir Al-Muqatil, biar nanti jadi perbandingan, nanti kita diskusikan bersama. Tafsir Al-Muqatil waladhdallin ini yaqulu ya, bahwa orang yang sesat itu adalah maknanya yaqulu duna dinil musyrikin. Ya, yakni an-nasara. Jadi bukan maghdub itu artinya bukan orang-orang musyrik, dimaksudkan adalah nasara. Dan walad dalin falyaqul amin. Nah, itu jadi kemudian ada tambahan dari tafsir Muqatil, falyaqul amin. Kalau kita sudah imam baca walad dallin amin, dianjurkan membaca kan amin. Jangan kayak orang Mekah ya. Orang Mekah mengerti bahasa Arab itu. Amin. Di RCTI kalau bulan puasa tuh taraweh ya, waladdallin amin dulu. Sekarang udah robah karena saya tegur mereka. Iya, amin itu isim fi'il amar, maknanya istajib doa ana. Kalau amin artinya orang yang dipercaya. Ini yang benar amin, panjang ya, amin, bukan amin, bukan amin, 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 yang enggak juga amin. Kecuali kalau yang berdoanya lama banget, di 1 jam belum selesai. Dia saking mengkelek, amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Beli perangkat-perangkat. Sampai itu pani dengkul masih beli perangkat-perangkat baik. Nah, itu mak lain lagi ceritanya. Nah, ketika kita mengatakan amin, fa innal malaikata tu'amminu. Karena pada saat imam waladdallin, malaikat pun mengatakan amin. Fa in wafaqa ta'minan nas, kalau malaikat yang mengamin itu bareng bersama-sama dengan jamaah yang mengatakan amin bareng-bareng, ghufira lil qaumi min dunubihim, maka dosa mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia. Amin. Amin. Sing bener ndi? Amin, amin. Itu. Kemudian yang ketiga, ini dari tafsir Ar-Raghib, sengaja saya bacakan semuanya supaya nanti bapak-bapak jangan ragu-ragu. Barangkali ini Bu, ini pendapat pribadi ini mah. Kadang-kadang mengkel kita nih. Makanya kenapa? Sebab orang Islam ini kalau tidak ada rujukan kitab apa, beli ngandel kan. Kudu anak takbire. Ya, iya kan? Jadi orang Islam sekarang enggak pede soalnya. Iya, karena menganggapnya orang zaman dahulu pasti lebih pintar dari kita gitu. Dulu masa ngundakana ndas. Tapi kenyataannya pinter mana orang zaman dulu dengan sekarang? Sekarang dong. Itu. Faqad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-maghdubu alaihim
hahuna yang dimaksudkan al-maghdub alaihim di sini al-yahud. Ini ruwiyah ani Nabi. Wadhalin yang dengan dalin itu adalah an-nasara. Wa dalla ala dzalika qauluhu fil yahud man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, sudah tadi diulangi lagi. Wa qaluhu fin nasara wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. In qila, andai kan ada orang bertanya, kaifa fussiru ala dzalika kilal fariqain, bagaimana menafsirkan dua kelompok tadi, yang satu orang yang kena marah, yang dua orang yang tersesat. Kalesan kucing. Ad-dhalun wa maghdubun alaih. Qila wa kadzalika, ya begitulah. Walakin khassa ta'ala kulla fariqin minhum bisifatin kanat aghlab alaihim. Jadi kenapa dibedakan? Sebetulnya ya orang itu maghdub ya sekaligus dia dol juga. Kenapa dia kena marah? Ya karena dia sesat. Orang kalau sesat kena marah enggak? Nah marah juga, barangnya satu sebetulnya. Tapi kenapa dibedakan? Ini artinya bahwa ada sifat-sifat yang dominan pada orang ini. Artinya yang dominan itu orang Yahudi, yang menonjol adalah kena marahnya. Orang Nasrani yang menonjol ketersesatannya. Dua-duanya sama bersatu, tapi dibedakan karena dari sisi dominasi sifat-sifat itu. Itu. Paham ya gitu ya. Jadi artinya mesti dipahami semikian. Jadi bukan dua hal yang berbeda, tapi sama. Kenapa dibedakan? Karena situ menunjukkan dominasi sifat yang berbeda. Males melarat. Karena melarat males. Karena malas balik. Itu aghlab alaihim wa in syaraku ya ghairuhum fi sifati dzammin. Sekalipun nanti juga ada kelompok lain, orang Islam, orang agama yang lain itu juga mendapatkan sifat yang seperti itu. Dan ini di dalam kitab-kitab tafsir selalu agama non-muslim itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis hanya Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, Sabi'un dan musyrikun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, orang beriman, Yahudi, wasabi'un dan paseban, wan nasara wal majusi walladzina asyraku. Di dalam Al-Qur'an ada enggak ya Buddha, Hindu, agama wiwitan ada enggak? Klenik ada ya? Ya karena mereka secara antropologis belum bersentuhan dengan agama-agama yang ada di Asia ini. Ya belum pernah ketemu. Orang Arab itu enggak tahu bahwa di sebelah timur banyak manusia, tuh enggak tahu. Ya, sehingga ketika ada hadis utlubul ilma walau bisin, ini pasti bukan hadis. Itu omongan sahabat aja. Qala Rasulullah talabul ilmi utlubul ilma walau bisin. Kapan pernah ketemu orang sini? Enggak tahu. Iya, Ibnu Battuta itu abad ke-11 baru menjelajah ke sini. Ya, jadi sudah berapa? Sudah 5 abad yang lalu dari Nabi lahir baru orang Arab bersentuhan dengan orang-orang Asia, atau seperti Ibnu Battuta ya, itu seperti itu. Itu perlu disadari. Inqila, kalau ada orang bertanya lagi,
Wa in qila itu lan nalikane den ucapaken apabila ada orang bertanya. Gitu. Mal faidatu fitaradu fil wasfaini. Apa faidahnya, apa keuntungannya dua kata sinonim dari dua sifat, wa ahaduma yaqtadil akhar, padahal yang satu juga bersentuhan dengan yang lain, yang ini juga bertemu maknanya dengan yang lain. Qila inna iqtida ahadihima al akhar, bahwa adanya pertemuan antara keduanya dengan yang lain, min haitsul makna, dari segi makna, walaysa min syartil khitab, bukan menjadi syarat khitab, bukan menjadi persyaratan betul-betul terpisah. Ayat tasira fil awsaf ala ma yaqtadi wasfan akhar duna dzalikal akhar. Artinya kenapa disebut bisa, itu mah artinya tidak berarti bahwa ini berbeda, tidak, dua hal itu sama. Ini kertas, lihatkan baik-baik kertas. Ini kertas, ini kertas. Ini empat kan, dua-duanya satu masuk pada yang lain. Gitulah kira-kira ngomongnya sih. Ya, artinya begitu. Jadi kikir karo medit karo tegel. Ada pertemuannya enggak? Ada. Kalau dia enggak tegel enggak medit dong. Ya, karena dia medit maka lihat tetangganya enggak makan, dia cuek aja, masa bodoh. Anak juga bukan, mantu juga bukan, ya mati ya silakan aja, tegalkan. Iya. Nah kalau ya medit, ya tegel, maksudnya bukan dipisahkan, tapi untuk memberikan ketegasan, seolah-olah meditnya berdiri sendiri, tegelnya berdiri sendiri dalam mensifati kejelekan seseorang. Ya cules, ya males, ya belder, bareng pada kunku. Itulah gaya bahasa Al-Quran itu seperti itu. Kemana? Ala taro annaka taqul hayyun sami'un basirun. Seperti sifat-sifat Tuhan, hayyun sami'un basirun. Wasam'u wal basaru yaqtadil hayat. Ya, hayyun maha hidup, kemudian sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Ini melihat dan mendengar itu mati tak hidup. Kalau ada orang mendengar, melihat orang itu mati tak hidup. Kenapa disebutkan hayyun juga? Ya itulah kira-kira seperti itu. Jadi jangan terkecohkan bahwa itu hanya sebagai penegasan saja. Tumalesa min syarti dzalika an yakuna dzikruhu lahwan. Tetapi juga harus diketahui disebutkan hayyun sami'un basirun itu tidak sia-sia, karena ini juga memberikan impresi dalam pikiran kita adanya sifat-sifat yang berbeda itu. Ini kajian linguistik namanya. Wa innama dzikru ghairil maghdubi alaihim, disebutkan ghairil maghdubi alaihim li'annal kufara qad syaraku al mu'minina fi in'amin katsir alaihim. Kenapa disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin? Kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami di jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan atau orang yang diberi kenikmatan.
Kenapa disebut ghairil maghdubi alaihim, yang tidak kena marah dan yang tidak tersesat? Karena bagaimanapun Allah memberikan nikmat ini kepada semua umat manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, itu semuanya dapat, sehingga perlu dijelaskan. Berarti sebutan ghairil maghdubi alaihim ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang dimaksudkan an'amta alaihim adalah bukan nikmat umum, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat kawin, tapi nikmat khusus kepada mereka. Paham lih? Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau berikan kenikmatan, bukan nikmat umum tapi nikmat khusus, yaitu kenikmatan orang-orang yang telah mendapat kenikmatan, yang tidak mendapat kemarahan dan tidak tersesat. Itu mendetail sekali ini. Li'anal kufara qad syarakul mu'minina fi in'am katsir alaihim, karena orang kafir, orang beriman juga ya sama-sama mendapatkan nikmat. Bil wasfi annal murad biddu'a laysa huwa an-ni'am al-'amah, menunjukkan bukan nikmat umum, bal dzalika ni'matun makhsusatun, yang dimaksud dengan an'am ta'alim ay an'amta 'alaihim bi ni'matin makhsusatin, nikmat yang khusus. Wa qauluhu ghairi idza khufida ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, kalau dibaca majrur makhfud atau khafad, maka dia itu kedudukannya fasifatun, maka menjadi sifat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi itu menjadi sifat. Wa yasihu an yusafa ma fihi al alif wal lam. Jadi di sini boleh mensifati ghairi ini isim yang di sininya ada alif dan al maghdub alaihim waladdallin, wa badalun alal jins bi ghair, dan juga bisa wayadullu alal jins bi ghair, dan menunjukkan kepada jenis dengan kata ghair. Wa misal dan misal, ghair dan misal. Wa akhwatuha dan sejenisnya likaunihi qariban minan nakirah, karena lebih mendekati kepada isim nakirah. Wala yasihu an yusafa bihi ma fihil alif walam, dan tidak boleh menjadi sifat untuk isim yang ada alif dan lamnya. Wadalla alal ahdi, yang namanya lil ahdi dzikr, alif lam lil ahdi dzikr. Wala sairil ma'arif, dan juga bukan isim-isim ma'rifat yang lainnya. Wa yajuzu khafduhu alal badal, dibaca khafad juga, dan juga bisa sebagai badal, ini Arabnya sebagai badal. Wa idza nusiba, kalau ghairal maghdubi, maka i'rab ini sebagai hal. Kalau ghairi bisa menjadi sifat, bisa menjadi badal. Kalau ghairal maghdubi adalah menjadi hal. Imma minad domir, menjadi halnya domir, fi alaihim ghairal maghdubi, berarti menjadi hal. Au min alladzina, atau juga halnya alladzina. Qala al-Akhfash mengatakan wa yasihu an yakuna istithnaan, dan boleh juga menjadi istitsna. Ruwet ya bahasa Arab ya. Makanya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, sengaja Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab
supaya kamunya mikir. Kalau pakai bahasa Jawa nggak mikir kamunya, nggak urut sih. Iya. Kalau bahasa Jawa nggak mikir lagi, udah gampang, perapat-perapat saja. Itulah sengaja dengan bahasa Arab supaya kamunya mikir, supaya diasah otaknya itu. Jadi bahasanya sangat complicated, ini membuat orang jadi cerdas. Makanya saya tidak ragu-ragu kalau ada kiai bisa baca kitab kuning, tak jamin pasti cerdas sekali. Ya, kalau nggak cerdas nggak mungkin. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin bisa belajar nahwu. Ruwet, ngerti ruwet, sophisticated. Ya, sangat sulit sekali. Oke, walam yujawid dzalika al-qurra. Tapi juga ada yang mengatakan tidak demikian. Li'annal istisna la yu'tafu alaihi bi la. Karena istisna tidak boleh diatafkan dengan la. La taqulu, kamu tidak boleh mengatakan ra'aitul qauma illa zaidan wala amran, nggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jadi tidak boleh mengatakan ra'aitul qauma illa zaidan wala amran. Qala Abu Ali Al-Ghamri rahimahullahu, man ja'alahu istisnaan fa innahu yaqulu, kalau ghaira itu sebagai istisna maka sama dengan adkhulu alaihi la hamlan alal makna qauluhum atani alqaumu illa zaidan, tidak sama dengan atauni atau atal qaum atanil qaumu la zaidan. Di sini ada sangkalan bahwa sebagai istisna masih ada meninggalkan masalah, karena tidak bisa kita mengatakan atanil qaumu illa zaidan la wala amran wa taj'alu la zaidah. Lalu akhirnya konsekuensinya lanya menjadi zaidah. Wa zalla Abu Ali Al-Jibai, Abu Ali Al-Jibai ini salah pendapat fi qaulihi ghairi al-maghdubi alaihim, itu zillatan azimatan, kesalahan besar mengatakan begitu. Fin nahwi, dalam ilmu nahwu. Wa qal dzikru al-maghdub bilafzihil mufrad al-maghdub, dengan mufrad, ya, wa huwa yakni al-jamaah, padahal maksudnya adalah orang banyak. Al-maghdub berapa orang? Lafaznya mufrad ya, mananya banyak. Qala illa anna hadza la yajuzu fi si'atil kalam, dalam kalau berbicara luas yang nggak boleh. Wa khafiya alaihi annal muta'addi bil jari yadkhulu at-tathniyah wal jama' ala dhamir. Jadi akhirnya setiap apa saja yang muta'addinya dengan harfu jar, ghadiba ala, ra'aitu marartu bi, yang fiil yang muta'addiyahnya dengan menggunakan harfu jar itu yadkhulu at-tathniyah wal jama' ala dhamir al muttasil bihi duna lafadz. Jadi al-maghdubuna alaihim, al-maghdub alaihim itu alnya itu berarti artinya yang dimarahi, alaihim kemana himnya? Kepada allazina. Jadi al-maghdubuna alaihim itu pendapat dari Ar-Raghib Al-Asfihani. Saya baca semuanya biar tambah yakin Kang Imnya. Lalu Az-Zamakhsyari, ya, Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim itu badalun minas sirat al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sebagai badal dari siratal mustaqim. Satu, wa huwa fi hukmi takriril amil, sama kedudukannya dengan mengulangi amil. Amil itu yang mendorong Arab sesuatu kalimat menjadi berubah. Karena qil ihdina as-siratal mustaqim, ini soal kayaknya engkau mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, kama qala alladzina stud'ifu liman amana minhum. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas sirata ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas sirata ghairil maghdubi 'alaihim. Itu maknanya. Fa in qulta ma faidatul badal, apa untungnya badal di sini? Wa halaqil, di sini dikatakan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, qulta faidatut taukid, adalah untuk memberikan penekanan lima fihi minat tasniyah wa takrir, karena di situ diulang-ulang. Wal isyar bi anna tariq al mustaqim bayanuhu wa tafsiruhu, jadi siratal mustaqim di sini sebagai keterangan dan penjelasan. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian yaitu siratal muslimin, jalannya orang-orang Islam, liyakuna dzalika syahadatan lisiratil mustaqim bil istiqamati, artinya untuk membuktikan bahwa siratal muslimin itu adalah sirat yang lurus, siratal mustaqim, ala ablaghi wajhin, dengan cara yang lebih elegan, wa akidin, dan lebih kuat, kama taqul hal adulluka ala akramin nasi wa afdalahum, maukah engkau saya perkenalkan kepada orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Kenapa enggak singkat saja, maukah engkau kuberitahukan orang yang baik dan dermawan? Kan enak singkat. Oh tidak, ini maksudnya untuk penguat kata. Ini adalah orang yang terbaik, ini adalah orang yang paling cakep, ini adalah orang yang diulang-ulang, inilah orang yang paling baik, ini orang baik, cakep, dermawan, kan selesai. Ya tapi kan nanti tidak ada artinya itu mah, paham? Mananya badal itu seperti itu, menguatkan kalimat sesungguhnya. Ini betul-betul the sense of language, perasaan bahasa. Ya, yang nggak ngerti bahasa sabar aja dulu. Iya, ini buat Mang Im aja nih, yang ini ngerti. Iya, ya sabar dulu. Ya, nanti boleh nanya. Ya, ya, fulan. Fayakunu dzalika ablagh fi wasfi bil karami wa dal, akan lebih kokoh ya menyampaikannya daripada kamu mengatakan akram dan afdal saja. Liannaka sanaita dzikraha mujmalan awalan wa mufassalan thaniyan. Ini artinya sama dengan Anda menerangkan dua kali. Pertama secara global, yang kedua secara rinci maksudnya. Mufassalan thalithan awqa'ta fulan tafsiran, ya, wa idahan, ditafsirkan, dijelaskan, lil akrami wal afdali, dan afdal, dan seterusnya. Kemudian ghairu di sini sifatun lil ma'rifah wa huwa la yata'arrafu, wa in udifa ilal ma'arif qulta alladzina an'amta 'alaihim la tawqita fihi ka qawli wa laqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Itu. Dan nanti ini yang terakhir Ibnu Katsir nanti akan saya
apa namanya, terangkan nanti di tengah-tengah kita mengadakan dialog. Cuman yang penting saya ingin sampaikan bahwa ketersesatan yang dimaksudkan Al-Quran ini jangan dipahami secara fisik. Orang sesat itu begini, ada dua orang tersesat. Saya sebagai seorang muslim terpanggil secara kemanusiaan, kalau ada orang yang tersesat saya terpanggil untuk menegur. Tanpa ada perintah Allah pun, dengan manusia saja kita pasti, sekalipun orang tidak beragama, tidak bertuhan, salah manusia saja. Katakan orang yang tidak beragama, ada orang di sini bolak-balik masih rumahnya Mang Im, nggak ketemu-temu, nanya nggak, Bang mau kemana? Ke rumahnya Mang Im. Mang yang mana? Yang itu. Oh sini. Kita salaman, nantinya kalau terus ke sana nantinya jalan bebas, jauh lagi, balik lagi sini gitu. Ya kan begitu. Nah ketika yang kita tegur itu adalah ketersesatan dari perjalanan kaki, maka dapat dipastikan orang itu akan berterima kasih. Aduh terima kasih Pak, makasih. Artinya kalau nggak ditegur kita bisa sampai sore nggak ketemu-ketemu nih. Tetapi anehnya ketika yang ditegur adalah perjalanan pikirannya, ngejak berantem. Saya enggak. Dan saya seringkali menjadi korban ya, karena idealisme saya, ada imam baca Fatihahnya salah, saya tegur, ini bacanya jangan apa waktu itu apa ya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No, ya kan? Dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nih, saya kasih tegur, jangan nasta'ini, nasta'inu kalau mau terus. Melotot pirang tahun sudah mondok kayak. Karena dia tanya berapa tahun ngomondoknya, ini kan berarti dia tersinggung. Padahal saya sudah menyanjung dulu. Saya biasa teknik itu saya pelajari kok, udah saya tahu, saya praktekkan gitu. Tak sanjung dulu, suaranya enak. Tak sanjung dulu, makhraj hurufnya bagus, ya kan gitu. Tersanjung dulu, lagunya enak. Nah, tetapi gitu. Nasta'ini itu nggak ada fi'il mudhari majrur, nggak ada. Ada nggak fi'il mudhari majrur? Nggak ada. Iya, adanya marfu. Ya, kalau tidak ada al-khali minal awamil an-nasiba atau al-jazima fayartafi'ul fi'il mudhari. Nasta'inu. Nah, dia tersinggung gitu. Karena merasa jadi imam. Dia juga nggak kenal saya, padahal saya ini bibitnya imam Dremai. Iya, karena saya ketua forum komunikasi imam masjid. Setiap 3 bulan saya kasih latihan baca Fatihahnya, syarat rukun sholat, cara wudhu, cara berkomunikasi dengan masyarakat, masalah keuangan masjid, manajemen masjid. Pelatihan pun itu imam tuh nggak pernah hadir, selalu diwakili saja oleh pelebeh. Jadi dia nggak kenal saya tuh, kan gitu persoalannya. Kalau dia kenal mah mungkin nggak marah ya. Nah itu. Tetapi anyhow, ternyata orang kalau ditegur itu kesalahan, ketersesatan pemikiran, keilmuan, nggak terima. Ya kan begitu. Apalagi kalau menegurnya tidak disanjung dulu, tidak minta maaf dulu, tidak punten dulu. Umpamaan saya dengan kasar, dengan bertolak pinggang, imam goblok kamu nih, masa Fatihah nggak becus gitu tuh, sholatnya tidak sah, ulang lagi. Apa yang terjadi? Kayak berkelahi. Betul nggak?
Dan ini berulang-ulang di depan mata saya, di TV, di radio. Masa negur orang dengan tolak pinggang bahwa pentuan kafir, bid'ah, neraka, masa begitu? Ini Indonesia perlu etika, paham nggak? Gimana lagi? Menegur siapa aja bisa marah, kafir, itu murtad. Ini kan lucu jadinya. Ini ilmu dari mana cara menegur seperti itu tuh? Itu kan pendapat kan? Itu kan pendapat. Itulah makanya kita sekali lagi bahwa ketersesatan kaki mah senang ditegur, tapi ketersesatan pikiran sulit kita menegurnya. Ngajak debat dulu, udah debat pun kita sering gagal. Sayanya bawa dokumen, ya bawa dokumen nih. Orang itu bawa dokumen, sayanya bawa argumen. Ya beri ketemu. Saya juga Al-Quran, dia juga Al-Quran juga. Tapi Al-Quran di mata dia adalah dokumen, di mata saya Al-Quran adalah argumen. Nggak ketemu. Kalau sudah dokumen, pokoknya. Wah, ya kalau udah pokoknya nggak usah diskusi dong. Perlu diskusi nggak kalau pokoknya? Ya enggak. Ya sudah selesai. Ya udah enggak. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya sudah, lakum dinukum. Ya, ongko-ongko apa sih? Lakum dinukum waliyadin itu maknanya ongko-ongko. Iya, jadi itulah saya, makanya saya ngaji. Ya, saya mah ya terserah, doyan serok beli doyan ya wis. Wa man syafal yumin wa man syafal yakfur, ngandel serok beli ya wis. Saya mah punya dagangan, masakannya yang enak, tapi kalau ada orang yang seleranya berbeda lalu tidak mau makan masakan saya, ya udah gak ada masalah kok. Doyan serok beli ya wis. Ya emang juga pikir. Coba kalau kita berpikir seperti itu aja. Nah, ini namanya ketersesatan pikiran. Ini memerlukan keterbukaan supaya kita jangan tersesat berkepanjangan. Maka coba kita bangun pemahaman dalam diri kita bahwa kita dalam hidup ini tidak ada jaminan selamanya benar, ya kan? Sehingga kita ini hakikatnya memerlukan kritikan, memerlukan teguran, memerlukan sapaan dan masukan-masukan dari teman-teman. Tanpa itu kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas kita. Percaya nggak? Ya dong. Nah, saya bertanya, kenapa kebanyakan orang tidak mau membuka diri? Sebabnya satu, karena keburu meyakini bahwa ini yang saya yakini, yang saya percayai, inilah yang paling benar. Kalau tidak sama itu salah. Itu sebabnya. Siapa yang meramu dalam otakmu menjadi tertutup, tidak mau ditegur, tidak mau disapa, tidak mau dikritik, taringnya panjang, berdarah-darah, motonya besar, namanya iblis. Percaya nggak? Itulah sehari-hari kita ini tidak boleh untuk baik, tidak boleh untuk bertobat, tidak baik untuk merevisi. Pokoknya yakini ini benar, dan itulah akhirnya dibangun fanatisme bahwa diyakini ini karena ini kata guru saya berarti yang situ pasti nggak benar. Nah, inilah ketersesatan semacam ini yang perlu kita waspadai. Saya kasih contoh aja yang paling gampang. Kita tadi Mang Im tanya, khairun nas anfa'ukum linnas.
orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, Mang terinang ya. Apakah ini untuk orang Islam saja apa untuk seluruh manusia? Ya, nas itu lafaznya umum ya, berarti manusia ya siapapun namanya. Kalau matanya sejajar, hidungnya dua, ya kan gitu. Jalan kaki dua, ya kan gitu. Terus pakai sarung, pakai topong, yaitu namanya manusia. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, yaitu namanya manusia. Kecuali dalam ayat-ayat khusus seperti firman sabda Nabi, umirtu an uqatilan nasa. Ini lafaznya umum. Aku diperintah untuk memerangi manusia, berarti semua manusia. Oh tidak, di sini urida bihil khusus, ya, yaitu orang-orang yang munafik, orang-orang yang menghalang-halangi perjuangan Kanjeng Nabi, bukan semua orang. Inilah radikalisme itu, karena memaknai anas semua manusia, akhirnya asal non muslim ya dipentungi semua, ya kan. Nah, itu perlu. Makanya kebanyakan yang radikal itu salah tafsir sebetulnya. Tapi kalau ditegur susah, malah saya yang disalahin. Mana mungkin Allah menyuruh kita suruh membunuh semua orang? Aneh aja, ya kan gitu, nggak mungkin dong. Jalan menuju surga menghidupi orang, menyelamatkan orang. Al muslim man saliman nasu min yadihi wa lisani. Betul nggak? Orang Islam itu orang yang menjamin keselamatan orang, baik melalui lidahnya maupun tangannya. Kita menjamin keselamatan, bukan mencelakakan orang. Nah, itulah karena anas tadi mananya adalah di mana umum. Nah, kalau ini Nabi khairukum anfa'ukum linnas, itu adalah semuanya. Nah, disinilah maka kita mesti harus mengerti bahwa kita melakukan sesuatu sangat mendetail. Kita sedekah, bermanfaat pada orang, dianjurkan, nolong kan. Nah, ketika kita menolong, ini yang jadi persoalan kan, orang yang ditolongnya kan bermacam-macam. Ini pasti akan menjadi bermacam-macam lagi. Yang kedua, kitanya juga kondisinya bermacam-macam. Kadang-kadang ada orang datang minta tolong, kita uangnya lagi ada. Kadang-kadang lagi nggak ada uang. Kadang-kadang ada uang tapi lagi butuh sendiri. Betul nggak? Kadang-kadang uang ada, tidak butuh, tapi aku tidak suka sama orang yang datang gitu. Ini menjadi berbeda-beda. Lalu bagaimana? Kita orang yang datangnya, yang menolong kepada kita ini berpikir mendetail semuanya, supaya jangan tersesat pikiran kita, jernih. Orang yang datang itu adalah yang dulunya pernah menyakiti saya. Beda kan? Yang minta tolong dulu orang yang pernah berjasa kepada saya. Beda nggak? Dan orang yang datangin nolong itu lagi benar-benar susah sekali, ya kan? Dan saya kenal dia. Dan ada lagi orang yang datang sama sekali tidak saya kenal. Mungkin nggak kualitasnya sama ketika menolong? Ya berbeda dong. Kalau semuanya dibantu, pasti di situ ada persepsi, ada kesiapan psikologis yang berbeda pada diri kita. Awas. Ketika yang datang itu adalah orang yang dulu pernah menolong saya, jangan bohong. Yang mendorong kamu membantu orang kalah blenak. Ngerti ya kalah blenak? Memaksakan diri, tidak ada uang pun diadakan karena kita ingin mengembalikan budi baik orang. Betul? Jangan bohong. Nah, ketika engkau menolong orang berdasarkan mengembalikan
budi baiknya, karena yang utang budi, jangan berharap Allah akan memberikan imbalan, karena engkau membalas budi baik orang lain, bukan liwajhillah. Oke, satu. Kalau orang itu dalam keadaan sakit parah sekali, anaknya sudah semaput mau mati, perlu obat, nggak ada obat, perlu dokter, perlu biaya, Anda memberinya dalam keadaan terharu dan kasihan, sambil menangis kita memberikan uangnya, betul nggak? Itu sangat berkualitas. Oke? Tetapi kalau yang datang pengemis yang borok melulu, segera kita kasih cek sambil gagian supaya cepat pergi, karena baunya menusuk. Itu juga Allah paham semuanya. Nah, ini kita memilah-milah perjalanan hati, tidak semudah itu. Makanya Al-Fatihah ini dibaca, dihayati setiap hari 17 kali. Kita minta jangan sampai menjadi orang yang tersesat seperti itu. Dipaham-paham bersama. Iya kan? Nah, sebaliknya ketika yang datang minta tolong itu dulu pernah menyakiti kamu, pasti di dalam dirimu terjadi pergulatan, pertempuran yang sengit antara menolong dan tidak. Ya. Dari satu sisi Anda secara manusiawi, karena engkau sudah menjadi orang yang baik di sisi Allah, nggak tega untuk tidak menolongnya. Sisi yang lain, iblis juga datang menggoda. Lupa kamu, masih ingat nggak? Dia itu dulu yang pernah memfitnah kamu sampai ditangkap Kapolsek. Ya kan, merempeng maning ya. Mundur bisida maning dendam sih. Maju mundur, maju mundur. Akhirnya apa? Dengan hidayah Allah, datanglah sang malaikat menasihati kamu. Tolonglah dia. Jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Malah justru ketika engkau menolong orang yang dulu menyakitimu, disinilah nilai kepahlawananmu. Paham nggak? Anda akan menjadi orang yang hebat ketika siap menolong orang yang dulu pernah menjahati kamu, mempunyai nilai yang berbeda. Paham kira-kira? Nah, ini sehari-hari kita tersesat perjalanan, kita tidak sadar, karena ini adanya dalam pikiran. Apa Anda yakin setiap orang yang pergi ke masjid niatnya benar semua? Yang niat nyolong sandal ada enggak? Ada enggak yang berangkat ngaji malam ini nih tujuannya khusus lagi cari jodoh? Ada enggak? Iya. Ada nggak yang ngaji karena sumpek sama suaminya? Ada nggak? Allah tahu semuanya itu. Makanya saya kira ketersesatan kita jangan selalu dituduhkan kepada Nasrani. Coba introspeksi, kita pun bisa menjadi orang yang tersesat. Jadi sudahlah, tidak usah menuduh siapapun bahwa al-maghdub adalah kita dan dhalin adalah kita. Yang kena marah adalah kita, yang tersesat juga adalah kita. Semoga Allah mengampuni semuanya. Oke, maka kita buka dialog bersama-sama.